Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Murid SMA Negeri 1 Kampus 2 belajar di teras sekolah Kampus 1. Mahasiswa berontak diperiksa polisi saat terjaring razia lalu lintas. Dua residivis pencurian yang beraksi dengan senjata tajam ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman. Selain mencuri, pelaku juga merampas sepeda motor. Tersangka pertama yang ditangkap adalah Albert. Dia ditangkap di Kenagarian Kapur, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Pesisir Selatan. Pelaku berupaya kabur, tapi tak berhasil karena polisi menembaknya. Informasi dari Albert, polisi menangkap kawannya Perdamaian di daerah Lubuk Begalung, pinggiran Kota Padang. Sama dengan Albert, Perdamaian juga berupaya kabur dengan cara memanjat loteng rumahnya. Tapi tembakan polisi menghentikan langkah pria parubaya ini. Polisi berhasil menangkapnya karena mereka kerap memamerkan kesehariannya di media sosial. Salah satu unggahannya adalah Albert memajang foto dirinya yang tengah pesta dengan teman sebaya di daerah Pesisir Selatan. Dan barang bukti bisa kami amankan 3 unit sepeda motor, kemudian handphone berbagai merek sekitar 20 unit, kemudian alat digunakan berupa obeng, parang, dan kunci letter T. Dari tersangka, polisi menyita 3 buah sepeda motor, puluhan telepon genggam, serta berbagai macam peralatan elektronik. Kini polisi masih memeriksanya secara intensif untuk mengetahui kejahatan yang telah dilakukannya dan menyita barang-barang hasil kejahatan tersebut. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seorang konsumen dibantu keponakannya mengamuk di kantor pemasaran penjualan mobil di Jalan Veteran, Pusat Kota Padang. Mereka berusaha menggembok pintu pagar perusahaan tersebut, namun dihalang-halangi satpam dan pegawai perusahaan. Surti Ladiana mengamuk karena pegawai di perusahaan tersebut dianggap tak bertanggung jawab dengan persoalan yang dihadapinya. Pasalnya, Surti Ladiana ditipu oleh pegawai bagian penjualan. Penipuan itu berawal saat Surti membeli mobil bulan Juli lalu melalui Yudi. Namun mobil yang dibeli tidak kunjung diterima, sementara uangnya 418 juta rupiah telah disetorkan ke rekening perusahaan dan sebagian ke rekening Yudi. Yang kita digelapkan yaitu uang, yang mana total semuanya 418 juta. Yang menggelapkan siapa ini? Yang menggelapkan itu adalah Yudi. Karyawan aktif dari Sukafajar yang ada di Veteran Padang. Jadi kita sudah melakukan prosedur hukum, kita melaporkan tindakan tersebut, tetapi dari Sukafajar tidak ada itikat ataupun solusi yang diberikan kepada kami sebagai konsumen. Dan kami sudah menunggu 1 bulan itikat baik dari Kita sudah Sukafajar. menunggu 1 bulan. Ketika korban melaporkan kasus tersebut, perusahaan ini lepas tangan dengan alasan korban seharusnya bertransaksi langsung dengan perusahaan. Sedangkan Yudi, sang pegawai, sudah meringkuk di penjara karena dilaporkan korban. Jadi ini transaksinya itu si konsumen ini bertransaksi dengan marketing kita, di mana transaksinya itu semuanya di store itu ke rekening pribadi si sales, ya kan? Dan kita perusahaan tidak terlaporkan untuk hal ini. Dan pada saat informasi ini kita dapatkan, si konsumen sudah mengambil langkah dengan
ini ngambil duit dan sekarang itu sudah di Polres, di Polresta Padang. Negosiasi antara konsumen yang dirugikan dengan perusahaan tersebut tidak membuahkan hasil. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Perangai mahasiswa ini tak layak untuk ditiru, berkendara tak mengenakan helm, serta berontak saat diperiksa polisi. Peristiwa ini terjadi di daerah Lubuk Buaya, pinggiran kota Padang, saat polisi menggelar razia lalu lintas. Setiap pengendara yang melanggar secara kasat mata dihentikan petugas. Namun hal yang berbeda terjadi pada sang mahasiswa. Saat polisi menghentikan laju sepeda motornya, pemuda ini langsung berontak dan bersikeras tak mau diperiksa polisi. Alasannya, dirinya telah terlambat hadir di kampus. Petugas awalnya bersikap persuasif dan mengajaknya ke pinggir jalan agar tak memacetkan lalu lintas. Tapi mahasiswa ini justru membangkang dan menepiskan tangan polisi yang hendak mencabut kunci kontak sepeda motornya. Peristiwa ini menjadi tontonan bagi warga lainnya. Polisi yang menghadapi sang mahasiswa pun habis kesabaran. Beberapa polisi menggiring sepeda motor itu secara paksa ke pinggir jalan dan memeriksa surat-suratnya. Dan ternyata sang mahasiswa tak memiliki SIM dan kendaraannya pun tak mempunyai STNK. Kendaraan itu pun disita polisi dan ditahan di Mapolsek Koto Tangah. Sedangkan mahasiswa yang berontak tadi justru menangis sesenggukan. Ya sebenarnya bukan perlawanan, tapi dia itu tidak terima kita untuk menyerahkan karena pelanggarannya pelanggaran helm. Helm itu wajib bagi pengendara sepeda motor untuk digunakan waktu pengendara. Jadi motornya ini dibawa ya Pak ya? Ya untuk sementara kita amankan karena waktu kita cek seseorang nggak ada, SIM tidak ada, STNK nggak ada, dan tidak menggunakan helm, maka untuk sementara kita amankan kendaraan bermotor. Razia yang dilakukan polisi ini merupakan kegiatan operasi jaran dan digelar serentak di seluruh Indonesia yang difokuskan pada pelanggaran kasat mata. Robiha melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.